Manchester United memang sudah kembali ke Liga Champions. Mereka juga berhasil menutup musim tahun 2025, tahun 2026 dengan finish di posisi ketiga Premier League setelah tampil luar biasa pada paruh kedua musim bersama Michael Carrick. Tapi ternyata Carrick masih belum puas. Pertanyaannya, memang apa lagi yang kurang dari skuad setan merah? Setelah mendatangkan Andre Santos dari Chelsea, Manchester United juga dikabarkan tinggal selangkah lagi mendapatkan Youri Tielemans dari Aston Villa. 2. Gelandang baru dalam satu bursa transfer. Kedengarannya sudah cukup, bukan? Eits, tunggu dulu. Kalau memang lini tengah sudah diperkuat, kenapa Manchester United masih sibuk mencari satu gelandang lagi? Apa Carrick merasa skuadnya masih belum siap bersaing di Liga Champions? Ternyata jawabannya cukup sederhana. Manchester United memang sedang membangun ulang lini tengah mereka. Andre Santos diproyeksikan menjadi gelandang penuh energi yang agresif saat menekan lawan dan mampu bermain sama baiknya ketika menyerang maupun bertahan. Sementara itu, Youri Tielemans akan membawa pengalaman, ketenangan, serta visi bermain yang selama ini menjadi salah satu kekuatannya. Bersama Kobbie Mainoo, Carrick berharap lini tengah United mampu mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan bola. Namun sepak bola tidak hanya soal menyerang. Masalah terbesar Manchester United justru muncul di sektor gelandang bertahan. Casemiro sudah meninggalkan klub. Sementara Manuel Ugarte harus menepi cukup lama akibat cedera. ACL yang diperkirakan membuatnya absen hampir semusim penuh. Artinya, Manchester United kehilangan sosok yang bertugas melindungi lini belakang. Karena itulah, bursa transfer mereka ternyata belum selesai. Menurut berbagai laporan, Carrick kini mencari satu pemain yang mampu berlari tanpa henti, memenangkan duel, memutus serangan lawan, sekaligus menjadi fondasi permainan ketika United membangun serangan dari belakang. Lalu siapa pemain yang dianggap paling cocok? Nama pertama adalah Alex Scott. Kalau mendengar nama Alex Scott, mungkin masih ada yang bertanya-tanya, bukankah dia bukan gelandang bertahan murni? Nah, justru disitulah letak kelebihannya. Scott merupakan gelandang modern yang mampu bermain di berbagai posisi lini tengah. Ia bukan tipe pemain yang hanya berdiri di depan bak, tetapi terus bergerak mencari ruang, merebut bola, lalu langsung memulai serangan. Musim lalu bersama Bournemouth, performanya benar-benar mencuri perhatian. Di Premier League tahun 2025 atau 2026, pemain berusia 22 tahun itu mencatat rata-rata lebih dari 12 aksi. Bertahan setiap 90 menit. Ia juga membukukan lebih dari 6 recovery bola dan sekitar 2,5 sapuan per pertandingan. Catatan itu menempatkannya di antara gelandang dengan kontribusi defensif terbaik di Liga Inggris. Namun statistik hanyalah sebagian kecil dari kelebihannya. Yang membuat Carrick tertarik adalah kemampuannya menguasai bola di bawah tekanan. Saat lawan melakukan pressing, Scott tetap tenang. Ia mampu membawa bola keluar dari situasi sulit, melewati lawan, lalu membuka ruang lewat umpan-umpan akurat. Gaya bermain seperti inilah yang sangat cocok dengan filosofi Carrick. Sayangnya, ada satu masalah besar. Bournemouth tahu betul kualitas pemainnya. Karena itu, mereka dikabarkan memasang harga sekitar 80 juta pound sterling. Nilai yang tentu tidak murah untuk pemain berusia 22 tahun. Pertanyaannya, apakah Manchester United benar-benar siap mengeluarkan dana sebesar itu? Apalagi, masih ada nama lain yang menawarkan karakter berbeda. Carlos Baleba, gelandang Brighton asal Kamerun ini dikenal sebagai salah satu gelandang muda paling kuat secara fisik di Premier League. Menariknya, Manchester United sebenarnya pernah mencoba merekrut Baleba pada musim panas sebelumnya. Namun negosiasi langsung berhenti setelah Brighton meminta harga mendekati 100 juta pound sterling. Saat itu United memilih mundur. Kini situasinya berubah. Performa Baleba memang sedikit menurun pada musim 2025-2026. Tetapi kualitasnya tetap tidak diragukan. Brighton pun disebut mulai bersedia melepasnya dengan harga yang lebih realistis. Lantas, apa yang membuat Baleba begitu menarik? Jawabannya adalah keseimbangan. Ia sangat kuat dalam duel, agresif merebut bola, cepat menutup ruang, tetapi juga memiliki kemampuan membawa bola ke depan dan mengalirkan umpan dengan akurat. Kalau Baleba bergabung,
Pemain seperti Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, hingga Youri Tielemans bisa lebih fokus membantu serangan karena tugas bertahan sudah ditangani olehnya. Selain itu, usianya juga baru 22 tahun. Artinya, Manchester United bukan hanya mendapatkan pemain untuk musim depan, tetapi juga investasi jangka panjang. Namun apakah Baleba merupakan pilihan terbaik? Belum tentu. Sebab masih ada satu nama yang dianggap memiliki paket paling lengkap, Manu Kone. Manu Kone menjadi nama berikutnya yang terus dikaitkan dengan Manchester United. Bahkan, banyak yang menilai gelandang AS Roma ini adalah kandidat paling ideal untuk melengkapi lini tengah Michael Carrick. Kenapa? Karena Kone dinilai memiliki hampir semua atribut yang dibutuhkan seorang gelandang modern. Dengan tinggi sekitar 185 cm, pemain asal Prancis itu sangat kuat dalam duel udara maupun duel 1 lawan 1. Ia juga dikenal agresif saat merebut bola, tetapi tetap tenang ketika menguasai bola di bawah tekanan. Kemampuannya membawa bola melewati pressing lawan membuat banyak klub besar mulai meliriknya. Yang membuat nilai Kone semakin meningkat adalah penampilannya di Piala Dunia 2026. Ketika Aurelien Tchouameni mengalami cedera, Kone beberapa kali dimainkan lebih dalam sebagai gelandang bertahan. Meski mendapat tugas defensif, ia tetap mampu membantu serangan saat tim membutuhkannya. Fleksibilitas inilah yang dianggap sangat cocok dengan filosofi Michael Carrick. Saat menghadapi tim besar, Kone bisa menjadi tameng di depan lini belakang. Sebaliknya, ketika Manchester United menghadapi lawan yang lebih banyak bertahan, ia juga mampu ikut membangun serangan dari lini kedua. Karena itulah banyak yang menilai Kone merupakan paket paling komplit dibandingkan kandidat lainnya. Namun, di tengah ramainya pembahasan 3 nama tadi, tiba-tiba muncul satu rumor yang jauh lebih mengejutkan. Manchester United ternyata juga membahas kemungkinan mendatangkan gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga. Kabar tersebut diungkap oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Menurut Romano, Manchester United memang belum selesai berbelanja. Setelah mengeluarkan sekitar 85 juta pound sterling untuk mendatangkan Andrei Santos dan mengaktifkan klausul pelepasan Youri Tielemans. Carrick masih menginginkan satu gelandang bertahan lagi, bukan sembarang gelandang. Manchester United mencari pemain yang punya mobilitas tinggi, mampu menambah intensitas permainan, kuat secara fisik, dan sanggup melindungi lini belakang sepanjang pertandingan. Nah, dari situlah nama Camavinga ikut masuk dalam pembahasan internal klub. Namun Romano juga langsung memberikan peringatan. Peluang transfer ini tidak mudah diwujudkan. Pasalnya, Camavinga masih ingin bertahan di Real Madrid. Ia dikabarkan ingin tetap menjadi bagian penting dari proyek Los Blancos musim depan. Artinya, selama sang pemain belum berubah pikiran, Manchester United akan sangat sulit membawanya ke Old Trafford. Meski demikian, rumor tersebut tetap menarik perhatian. Beberapa laporan bahkan menyebut Real Madrid mungkin bersedia melepas Camavinga jika ada tawaran sekitar 50 juta euro, terutama karena lini tengah. Mereka juga berpotensi mengalami perubahan besar setelah datangnya Bernardo Silva dan munculnya ketertarikan terhadap Enzo Fernandez. Meski begitu, hingga saat ini belum ada tanda-tanda bahwa Camavinga benar-benar ingin hengkang. Karena itulah, Manchester United disebut mulai lebih fokus pada target yang lebih realistis. Romano mengungkapkan bahwa komunikasi dari pihak pemain dengan Manu Kone sudah dilakukan. Meski demikian, hingga kini belum ada negosiasi resmi dengan AS Roma. Artinya, perburuan gelandang Manchester United masih terus berlangsung. Kini semuanya kembali berada di tangan Michael Carrick dan manajemen klub. Apakah mereka akan mengeluarkan dana besar demi Alex Scott? Mencoba kembali mendatangkan Carlos Baleba? Memilih Manu Kone yang dianggap paling komplit? Atau justru menunggu kesempatan untuk membuat kejutan besar dengan mendatangkan Eduardo Camavinga? Satu hal yang pasti, Manchester United tampaknya tidak ingin sekadar kembali ke Liga Champions. Mereka ingin membangun lini tengah yang benar-benar mampu bersaing memperebutkan gelar Premier League dan Liga Champions musim tahun 2026 atau 2027. Jika transfer ini berhasil, lini tengah setan merah bisa berubah total. Kombinasi Andrei Santos, Kobbie Mainoo, Youri Tielemans,
Bruno Fernandes. Dan satu gelandang bertahan baru berpotensi menjadi fondasi kebangkitan, Manchester United di era Michael Carrick. Namun jika salah memilih, lubang yang ditinggalkan, Casemiro dan cedera panjang Manuel, Ugarte bisa kembali menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan sepanjang musim. Jadi sekarang giliran kalian football lovers. Kalau kalian menjadi Michael Carrick, siapa yang akan dipilih? Alex Scott, Carlos Baleba, Manu Kone, atau Eduardo Camavinga? Tulis pilihan kalian beserta alasannya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Manchester United dan sepak bola dunia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.